teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan menonton video ini. Tanpa kalian, channel ini nggak akan bisa berkembang ya teman-teman. Jadi saya mohon support dan dukungannya ya dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, agar saya makin semangat membagikan ilmu-ilmu seputar Torto maupun turtle teman-teman. Nah jadi di video kali ini saya itu mau ngejelasin masalah salah satu penyakit kura-kura yang sering kita jumpai, yaitu penyakit cell root teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan apa itu cell root, bagaimana cara pengobatannya, dan bagaimana tips ya ataupun cara bagaimana agar kura-kura kita itu nggak terkena cell root teman-teman. Nah jadi ini based on experience ya teman-teman, bukan based on teori teman-teman. Jadi saya itu pernah mempraktekannya, bukan hanya membaca di Google ataupun dimanapun lalu saya buat video. Itu tentunya nggak terlalu memberikan efek ya teman-teman, karena saya juga belum pernah membuktikannya. Nah buat teman-teman yang penasaran apa itu cell root dan lain-lainnya, tonton terus ya videonya sampai habis. Iya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu cell root ya. Jadi cell root ini suatu penyakit pada kura-kura seperti infeksi ataupun pembusukan teman-teman pada bagian kura-kura, baik itu di karapas maupun di plastronnya teman-teman. Jadi si luka infeksi ini bisa disebabkan karena kuman ataupun bakteri yang timbul karena kandangnya itu yang kotor teman-teman. Nah jadi misalkan kita itu memberi makannya terlalu berlebihan, sisa-sisa makanan itu akan mengendap dan menimbulkan kuman ataupun bakteri teman-teman. Nah lama-kelamaan jika kita itu nggak rajin membersihkannya, jadi akan timbul ya seperti kalau di karapasnya itu seperti lubang-lubang kayak gitu teman-teman, ataupun di plastronnya juga begitu. Nanti saya tunjukin si kura-kura piput saya yang terkena cell root ini. Jadi ada di plastronnya itu ada lubang kecil kayak gitu, kayak udah digerogotin gitu, tapi berhubung itu kayaknya cepat ya ditanganin karena saya beli si piput itu udah terkena cell root tapi udah sembuh cell rootnya. Nah jadi si cell root ini sangat bahaya teman-teman. Kalau didiamkan itu bisa menyebabkan infeksi internal pada kura-kura ataupun fatalnya bisa menyebabkan kematian pada kura-kura teman-teman. Nah jadi si penyakit ini bakalan menggerogoti tubuh si kura-kura, baik itu plastron maupun karapasnya. Kalaupun misalkan di plastronnya itu dia itu kayak apa ya, kalau di manusia itu luka kayak gitu teman-teman. Jadi lukanya itu mulai dari kecil, lubang kecil aja kayak gitu, nanti lama-kelamaan akan menyebar teman-teman dan bisa menimbulkan bau busuk teman-teman. Biasanya menimbulkan bau busuk. Pada umumnya si cell root ini terjadi pada plastron ya. Walaupun ada kejadian cell root itu ditemuin pada karapasnya teman-teman. Jadi si karapas kura-kura itu bolong dan lama-kelamaan si skutnya si kura-kura ataupun bagian tempurungnya itu bakalan lepas teman-teman karena digerogoti oleh kuman ataupun bakteri. Jadi si skut ataupun bagian karapas itu lepas dan menyisakan ya warna putih aja teman-teman. Kayak apa ya, putih itu kayak daging ataupun kulit dalamnya gitu teman-teman. Jadi kasihan banget ya teman-teman. Nah untuk sebenarnya di video saya yang shading itu ada yang bertanya teman-teman. Nah dia itu bertanya mengenai kura-kura dia yang shading katanya teman-teman. Nah ini berikut pertanyaan teman-teman. Nah jadi setelah saya baca-baca, saya lihat-lihat, ternyata kura-kura ini bukan shading teman-teman, tapi terkena cell root. Dia cell rootnya di bagian karapasnya teman-teman. Jadi si skutnya itu udah mulai lepas. Saya nggak ada fotonya lagi teman-teman, dia hanya nanya aja teman-teman. Jadi si skutnya itu lepas dan dia bertanya bagaimana cara mengobatinya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau tahu cara mengobatinya begini teman-teman. Nah saya itu biasa menggunakan metode dry dock teman-teman. Nah dry dock dan ditambah juga kadang saya memakai akriflavin ataupun betadine teman-teman. Nah untuk mengobati cell root ini saya biasa menggunakan betadine teman-teman. Nah untuk cara dry dock itu kalian bisa tonton video berikut ini dan di situ sebenarnya lengkap teman-teman, saya menjelaskan bagaimana dry dock plus betadine itu. Jadi kita itu dry dock. Ya kalau untuk bulan Ramadan gini enak banget ya teman-teman. Kita misalkan mulai dry docknya itu jam 10 malam.
Terus kita mau sahur ataupun setelah sahur kan itu biasanya jam 4. Nah, jam 4 itu kita udahin aja dry dognya teman-teman. Jadi kita itu masukin dia ke kandang, dan lebih bagus lagi kalau kandangnya itu ada lampu UVA teman-teman. Jadi biar tubuh si kura-kuranya itu hangat. Karena pada saat subuh itu biasanya itu airnya itu dingin teman-teman. Nah kan si kura-kura itu hewan berdarah dingin, jadi dia itu nggak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri teman-teman. Jadi dibantu dengan lampu UVA itu. Nah untuk teman-teman yang mau ngobatinya bisa menggunakan dry dog dan betadine ya teman-teman. Setelah misalkan kalian itu selesai dry dognya itu subuh, nah pagi-paginya itu kalian jemur, kasih makan, dan selalu jaga kebersihan kandangnya ya teman-teman, karena penyakit ini datang dari kandang yang kotor teman-teman. Nah teman-teman, saya itu punya tips bagaimana kura-kura kalian itu agar tidak terkena cellroot teman-teman. Yang pertama itu jangan kasih makan yang berlebihan ya teman-teman, karena makanan yang berlebihan akan menyisakan sisa-sisa makanan yang bisa menimbulkan kuman ataupun bakteri teman-teman yang mengendap di kandangnya. Jadi kalian itu usahakan kasih makannya secukupnya aja teman-teman. Misalkan dia itu ya kurang, masih lapar atau gimana, kalian tambah lagi dikit. Nah cara yang kedua itu atau tips yang kedua itu ini sebenarnya agak ribet ya teman-teman. Jadi untuk kandang dan wadah makan itu kalian pisahkan teman-teman. Misalkan kandangnya di sini. Pada saat kalian itu mau kasih makan, kalian pindahin kuranya ke wadah makan, lalu kalian kasih makan. Jadi otomatis si kandang ini kan tetap bersih, nggak ada sisa-sisa makanan ataupun ya kotor ya, karena bekas dia makan kan, karena kura-kura makan itu kadang nggak bersih, ada sisa-sisa yang keluar dari mulutnya ya, begitulah teman-teman. Jadi si kandangnya itu tetap bersih ya. Sebenarnya saya nggak terlalu merekomen cara yang kedua ya, karena cara yang kedua itu misalkan kita pindah-pindahin kura-kuranya itu, apalagi baby teman-teman, karena baby itu masih sangat rentan. Misalkan kita sering handle, dia biasanya stres dan akhirnya mogok makan teman-teman. Jadi saya lebih rekomen cara yang pertama ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih bersih sih pakai cara yang kedua teman-teman. Jadi wadah makan dan kandang itu berbeda. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Thank you teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye.